saya, filsafat ilmu, dengan nama tutor Bapak Juliansa MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi. Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena bisa mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktek pendidikan, yaitu dengan menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual, dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga yaitu mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis yang disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan, yaitu ontologi. Ontologi menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Yang kedua yaitu epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga yaitu aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan empiris. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dapat. Yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum. Kebijakan kurikulum, penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi, ontologi, dan cara penyampaiannya disebut dengan epistemologi. Yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang selanjutnya yaitu penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya